Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dalam ibadah pada sore hari ini 19 April 2020. Kiranya Tuhan memberkati lewat ibadah yang kita kerjakan. Mari kita persiapkan hati kita, kita arahkan mata rohani kita untuk kita menghampiri tata suci ya Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian mengatakan hari-hari hidup datang dan berlalu. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini digembala dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya,
Seperti di dalam pujian ini, biarlah matahari kehidupan kami tidak akan pernah terbenam. Sebesar apapun pencobaan yang harus kami hadapi, biarlah kami tetap teguh berdiri melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kami hanya berharap pada Engkau saja ya Tuhan, satu-satunya sumber pengharapan kami, satu-satunya sumber kekuatan kami. Terlebih di tengah kehidupan kami saat ini Tuhan, kami mohon kekuatan yang dari Engkau. Semua kami Tuhan perlu kekuatan yang dari Engkau. Roh Kudus, sertai perjalanan hidup kami anak-anak-Mu. Sebenarnya hamba-Mu hendak menyampaikan barang firman-Mu. Buka ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran itu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami, sebagai nutrisi jiwa kami yang akan buat kami teguh berdiri menghadapi badai hidup ini. Roh Kudus pimpin hamba-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu ya, siapapun kita, bahkan setiap makhluk di bawah kolong langit saat ini tahu fenomena yang terjadi, dan ini cukup memprihatinkan, bahkan kalau bisa kita katakan mengerikan, ya, yaitu pandemi virus corona atau COVID-19 yang merambah hampir di seluruh belahan dunia, menjadikan banyak orang ketakutan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kita tidak tahu kapan pandemi corona ini akan berakhir. Tidak ada yang bisa memastikan. Ya, semua ahli masih memperkirakan. Dan tentu kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai umat Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan mendukung penuh program pemerintah. Orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas yang tidak meragukan. Mereka ahli di bidangnya. Ya, mereka ahli di bidangnya. Jadi jangan ada di antara kita orang percaya yang menyuarakan nada sumbang atas jerih lelah yang dikerjakan oleh pemerintah kita. Beliau-beliau ini sangat fokus. Mereka bekerja keras, ya, dan kita orang percaya, kita terus mendoakan kiranya Tuhan pakai beliau-beliau ini menjadi alat supaya pandemi corona ini segera berlalu dari negara kita, ya. Dan tentu sebagai warga negara yang taat, kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Tidak ada pilihan, kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Jangan ada di antara kita yang mengambil jalan sendiri, yang akhirnya justru bisa mempermalukan kita. Ingat, ya, ada kelompok-kelompok yang ingin mengambil jalan sendiri. Mereka mengatakan, ya kita tidak bisa mengomentari cara berpikir mereka. Mereka berdiri di atas iman, keyakinan iman. Tetapi kalau kita mau lebih bijak, ya, karena Alkitab juga mengatakan bahwa kita itu harus tunduk pada pemerintah. Ya. Jadi apa yang dianjurkan, apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, itu kita turuti. Ya, kita memang bukan ahlinya,
Ya, apalagi hamba Tuhan, bukan ahlinya soal sakit penyakit masalah virus, bukan ahlinya. Jadi jangan berkomentar, ya, karena nanti akan justru mempermalukan diri sendiri. Ya, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ya, kita doakan biar semua ini cepat berlalu. Ya, jadi seperti yang dikeluarkan pernyataan pemerintah, bahkan sampai mungkin akhir April, kita tidak diizinkan untuk berkumpul dalam bentuk apapun, ya, rapat-rapat, acara sosial, bahkan kegiatan agama, ya, baik di masjid, gereja, vihara, apapun namanya itu, untuk sementara waktu ditiadakan. Ya, memang untuk sebagian orang percaya menjadi bingung, ya, menjadi bingung. Haruskah kita sedemikian takut terhadap pandemi ini? Ya, ya, kalau mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup, mereka wajar mempertanyakan ini. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kita harus ikuti instruksi pemerintah. Ya. Memang ada pertanyaan, apakah persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah di gereja ini harus ditiadakan? Sampai kapan? Ya sudah, kita ikut pemerintah. Ya, kita hanya bisa berdoa bila semua ini segera berakhir. Cuman kalau kita mau menggali lebih lagi, tentu di lubuk hati kita yang paling dalam akan bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, apakah Tuhan tidak berkuasa menghentikan pandemi corona ini yang bisa menghalangi umatnya untuk beribadah? Ya, apakah Tuhan tidak berkuasa menghentikan pandemi ini? Ya, pasti ada orang-orang yang akan mempertanyakan, mengajukan pertanyaan seperti ini. Dan ironisnya, dalam fenomena atau pandemi ini, ada beberapa hamba Tuhan yang menjadi korban. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara sudah membaca di medsos, ya, di media sosial, beberapa hamba Tuhan menjadi korban dari virus yang ganas ini. Timbul juga pertanyaan, apakah Tuhan tidak bisa memproteksi beliau-beliau ini, hamba-hamba Tuhan yang senior ini, yang hidupnya dipersembahkan untuk melayani Tuhan? Ya, jadi seolah-olah kita seperti menggugat pada Tuhan. Tuhan, ya, kenyataannya hamba-hamba Tuhan yang hidupnya dipersembahkan untuk melayani, untuk pekerjaan Tuhan, Engkau izinkan terkena musibah ini dan tidak tertolong. Ya. Mungkin kalau kita boleh berkata, boleh menawar pada Tuhan, mengapa harus beliau-beliau yang hidupnya untuk melayani Tuhan yang harus jadi korban? Kenapa tidak orang lain saja? Ya, kan seringkali begitu. Kita sebagai orang percaya, kita seperti menuntut kepada Tuhan, Tuhan, bukankah beliau-beliau ini orang yang spesial di hadapan-Mu? Mereka adalah orang-orang yang pantas Engkau lindungi. Ya. Tetapi faktanya seperti itu. Coba, kita mau ngomong apa? Ya. Jadi pemikiran dan pertanyaan seperti ini wajar ada dalam pikiran banyak orang percaya. Tapi memang tidak mudah menemukan jawab. Tidak mudah. Dan kita lebih baik tidak mengeluarkan statement atau pendapat yang bisa melukai hati orang lain. Ya, jadi jangan mengeluarkan statement yang bisa melukai kelompok lain. Ya. Tapi satu hal yang harus kita yakini, dan ini merupakan kebenaran yang mestinya dipahami oleh semua orang percaya. Kebenaran itu adalah bahwa setiap peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini, ya, setiap peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini, semua seizin Tuhan.
Semua seizin Tuhan. Dan semua peristiwa itu ada di dalam kontrol tangan Tuhan dengan sempurna. Ya, ingat, semua peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini terjadi seizin Tuhan. Dan semua peristiwa ini ada dalam kontrol tangan Tuhan yang sempurna. Saudara tidak usah meragukan. Ya. Itu yang harus kita yakini. Termasuk kenapa mesti hamba Tuhan yang menjadi korban keganasan virus corona. Ya, itu rahasia ilahi. Ya, kita tidak boleh berandai-andai. Ya. Dan kita tidak boleh menaruh curiga terhadap Tuhan. Ya. Kita tidak boleh menaruh curiga. Ya. Satu hal yang harus ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus selalu yakin bahwa Tuhan selalu merancang yang indah. Merancang damai sejahtera bagi anak-anak yang dikasihinya. Ya. Jadi kita yakin Tuhan merancang sesuatu yang indah. Sesuatu yang tidak mungkin rancangan kecelakaan. Ya. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 29. Di dalam kitab Yeremia pasal 29. Ya, coba dibaca Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Termasuk fenomena virus corona itu harus kita anggap itu rancangan Tuhan, itu diizinkan. Kita tidak bisa ngomong itu bukan rancangan Tuhan. Kenyataannya seperti itu. Ya. Masalahnya adalah sering kita tidak fair. Ya. Kita tidak fair. Dan rata-rata orang-orang yang dengan pendidikan yang masih menengah ke bawah, ya, itu memiliki cara berpikir yang tidak alkitabiah. Ya, mereka maunya tidak kerja keras tapi kaya, ya, belajar nggak seberapa tapi pinter, ya, nggak pernah dapat ujian dalam hidupnya tapi menjadi orang yang sukses, ya. Ya, maunya diperlakukan baik, diperlakukan enak, diperlakukan nyaman, terus tahu-tahu memiliki karakter yang baik. Itu bukan rumusan Alkitab. Ya, bukan rumusan Alkitab. Ya. Pencobaan-pencobaan yang terjadi itu mesti dirancang Tuhan untuk mendewasakan rohani kita. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Yeremia ini, dikatakan aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Memang tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang kita bisa mengatakan nggak masuk akal deh Tuhan merancang virus yang ganas itu, begitu kan? Nggak masuk akal, ya. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, ya. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Suka tidak suka kita harus terima, ya. Dan pemikiran yang lebih lanjut yang harus ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya,
bahwa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa hidup ini. Jadi Tuhan itu hadir dalam setiap peristiwa hidup ini, Dia hadir. Baik itu dalam peristiwa yang buat kita bersuka cita atau dalam peristiwa yang buat kita bersedih, Tuhan hadir dalam peristiwa itu. Ya. Dan semua itu ada di dalam kontrol tangan Tuhan yang sempurna. Termasuk pandemi virus corona 19 ini. Tuhan hadir di situ. Nah, tugas kita sebagai orang percaya yang sudah diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita, kita harus bisa menangkap kehadiran Tuhan dalam peristiwa itu. Dalam setiap peristiwa itu kita bisa menangkap kehadiran Tuhan. Pesan apa yang hendak disampaikan Tuhan? Ya. Jadi pesan apa yang hendak disampaikan Tuhan bagi orang percaya lewat peristiwa-peristiwa itu? Baik itu peristiwa yang membuat kita bersuka cita maupun peristiwa yang membuat kita sangat menderita seperti saat ini. Ya. Jadi jangan hanya keluhan dan kemarahan yang keluar dari mulut kita. Jangan hanya keluhan dan kemarahan yang keluar dari mulut kita ketika kita menghadapi keadaan yang tidak nyaman ini. Ya. Maka khotbah saya pada sore hari ini saya berikan judul ketika hidup tidak seperti biasanya. Ya, jadi topik khotbah ini adalah ketika hidup tidak seperti biasanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara coba cermati setiap peristiwa hidup yang terjadi. Jangan hanya pandemi corona, bahkan yang di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah tangga saudara, di dalam keluarga besar saudara, di dalam lingkungan kantor di mana saudara bekerja, bahkan di dalam lingkungan di mana kita tinggal. Kalau ada kejadian-kejadian yang cukup aneh, coba perhatikan, simak pesan apa yang Tuhan sampaikan lewat peristiwa dan kejadian itu. Ya, simak. Ya. Yang sering terjadi dalam setiap orang, bahkan orang percaya, itu keluhan, protes, kemarahan yang seringkali keluar dari mulut kita. Saya pun juga seringkali begitu. Ketika saya menghadapi keadaan rumah tangga saya, kalau pas lagi nggak mood atau capek atau ada dalam masalah lain, bawaannya pengen marah. Kadang bisa nahan, kadang nggak bisa nahan. Ya. Tapi mari kita belajar. Ya. Jadi kalau kita menghadapi masalah yang ekstrim, ketika hidup tidak seperti biasanya, mari kita belajar untuk duduk diam di kaki Tuhan. Kita persoalkan. Ya. Kita persoalkan. Duduk di kaki Tuhan. Ya. Tuhan selalu ada jalan, selalu ada cara untuk Tuhan dalam menggenapi rancangannya. Ya. Jadi kalau Tuhan merancang, si A itu harus jadi ini, itu Tuhan merancang itu. Itu nanti ada jalan, Tuhan buat jalan. Nanti misalnya si A, nanti ada orang lain yang menghalangi supaya si A itu tidak naik untuk jabatan itu. Orang lain menghalangi, tapi Tuhan merancang. Yang orang lain tidak mungkin bisa menghalangi. Tidak mungkin. Ya. Jadi langkah jalan-jalan Tuhan itu sulit untuk diselami. Ya. Maka hanya orang-orang yang memiliki kepekaan rohani yang tinggi, yang tekun duduk diam di kaki Tuhan setiap malam, itu yang memiliki kepekaan mendengar pesan Tuhan dari setiap peristiwa hidup ini. Saya bukan orang yang peka sekali, tapi juga bukan orang yang tidak peka sama sekali. Ya. Tapi saya mau belajar. Ya. Dan Bapak Ibu harus peka melihat
keanehan-keanehan yang terjadi dalam hidup ini. Bukan hanya masalah pandemi corona. Ketika Bapak Ibu saudara melihat anak saudara aneh, loh anakku aneh. Biasanya begini kok nggak begini. Biasanya dia begitu kok nggak begitu. Nah ini aneh nih. Nah coba cari tahu dengan diem cari tahu apa yang terjadi dengan anak kita. Kita nggak boleh cuek. Ya, jangan-jangan anak kita sudah mulai kena pergaulan yang salah. Ya, kalau diomongin sekarang bentak. Misalnya anak perempuan kita kalau diingetin dia lebih galak dari mamahnya. Loh, dulu nggak pernah begini loh anak ini. Dikasih uang dikit-dikit habis. Dikasih uang papanya habis lagi. Loh, saudara harus peka. Harus peka. Kenapa anak ini kok berbeda? Ya. Jadi soal kepekaan ini tidak hanya dalam satu masalah ini, dalam berbagai masalah. Sebagai orang percaya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, kita harus peka melihat perubahan ini. Ya. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Amin. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya. Coba. Ya. Pernyataannya dengan jelas memberikan pemahaman pada setiap kita betapa jalan Tuhan itu tidak mudah diselami. Tidak mudah. Ya. Jadi fenomena yang terjadi saat ini mengguncang banyak orang. Harus saya katakan ini mengguncang banyak orang. Tidak terkecuali orang percaya juga kena. Jadi ketika kehidupan berjalan baik-baik, everything running well, tidak ada masalah apapun, juga pelayanan di gereja, semua berjalan baik, kita sukacita. Tapi ketika fenomena ini terjadi, dan karena kebijakan pemerintah yang harus kita ikuti, kita tidak bisa mengadakan ibadah berkumpul secara langsung di dalam ruangan gereja. Nah, kita mulai terganggu. Ya. Kita mulai terganggu. Nah, ini pertanyaannya, sampai kapan hal ini terjadi? Sampai kapan kita harus ibadah streaming? Ya, ibadah tanpa tatap muka dengan saudara-saudara seiman. Sampai kapan ini? Nah, tidak ada yang bisa memastikan. Tunggu sampai pemerintah memang mengizinkan untuk kita boleh beribadah kembali. Nah, kalau kita melihat hal ini, maka kalau kita renungkan, ya terus terang kita mungkin 3 minggu ya, 4 minggu belum, ya hampir 4 kali ibadah kita nggak ketemu. Saya rasanya kangen sama jemaat Alit ya. Ada perasaan kangen, ingin ketemu. Karena di gereja kita yang kecil ini, kalau selesai ibadah itu nggak langsung pulang, karena mesti ngobrol, kita ngobrol asik satu dengan yang lain, dari yang anak-anak muda remaja dengan bapak ibu. Wah, kita begitu akrab, ya. Nah, suasana ini yang kita rindukan, ya. Belum lagi nanti ada sebagian jemaat yang rajin bawa makanan. Wah, sambil makan kue-kue yang membuat suasana lebih nyaman lagi. Nah, ini suasana seperti ini yang kita rindukan. Ya. Bagaimana yang VL, wah berdiri di mimbar, latihan juga sama pemain musik, ya. Belum lagi nanti, ya kalau gereja besar ada tamburinnya,
ada choirnya. Tentu mereka akan merindukan suasana seperti itu, bisa dinikmati kembali. Mereka merindukan suasana seperti itu, tetapi kenyataannya semuanya menjadi kenangan. Menjadi kenangan. Memang tidak selamanya kita nggak bisa ketemu. Ya mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kumpul kembali. Tetapi sekalipun ini hanya sementara waktu, pasti banyak orang-orang yang merindukan bisa kumpul kembali. Kita kumpul kembali dengan orang-orang yang kita kasih, yang memiliki satu roh, satu spirit. Ya. Nah, bagi mereka pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat langsung dalam aktivitas gereja, seperti leader, ya WL, singer, pemain musik. Kalau gereja besar ada tim paduan suara. Ya. Belum lagi pengerja yang sibuk nyiapin ini itu. Dengan kejadian ini, dengan peristiwa ini, mereka seperti apa? Kalau orang sekarang bilang seperti apa? Mati gaya. Mati gaya. Ya memang mungkin kurang pas di label, tapi mereka benar-benar tidak bisa, ya, tidak bisa mempersembahkan pelayanan yang memang dia rindukan. Mereka yang biasa tampil di depan mimbar dan dilihat banyak orang, belum kalau misalnya gerejanya ribuan, jemaatnya ribuan, menjadi song leader, menjadi pemain musik, menjadi singer, menjadi choir, itu bisa membangkitkan rasa bangga. Iya. Tapi dengan kejadian ini coba mereka bisa menderita sih enggak? Ya, kalau dibilang mati gaya kok seolah seperti orang dunia saja mati gaya. Tapi yang jelas dia tidak bisa memberikan pelayanan secara langsung, ya, yang bisa dinikmati jemaat. Ya. Karena melayani tampil di depan banyak orang itu menjadi kebanggaan mereka tersendiri, dan ini tidak bisa dipungkiri, Dengan kejadian ini pasti mereka merasakan, mesti belum lagi. Nah, ini belum lagi kalau mereka mendapat persembahan kasih dari pelayanannya, belum lagi itu sudah bisa dibayangkan. Ya, ini bukan masalah salah atau tidak salah, tetapi kita bisa merasakan perasaan mereka. Ya, bagi seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah masih bisa aktualisasi streaming yang lain. Ya, tapi oke, semua jangan dipersoalkan. Ya, semua jangan dipersoalkan. Tapi yang paling penting, mari kita tangkap pesan dari peristiwa ini. Ya, sepertinya ada pesan yang sayup-sayup kita dengar. Kalau yang peka mata rohaninya atau pendengarannya peka, mereka akan mendengar pesan yang sayup-sayup bisa mereka dengar. Tapi bagi mereka yang nggak ambil pusing, dia tidak pernah mendengar pesan itu. Ya, jadi pesan yang sayup-sayup yang harus bisa kita dengar. Dengan kehadiran corona ini membukakan mata kita bahwa ritual itu rapuh. Ya, renungkan. Ternyata ritual yang dilakukan di dalam gereja itu rapuh. Artinya, kalau kita mau ketemu Tuhan, itu sebenarnya tidak hanya waktu ibadah di gereja. Ya, kalau kita mau ketemu Tuhan itu tidak hanya waktu kita di dalam gereja. Kalau di dalam mindset kita,
sudah terbangun cara berpikir bahwa ketemu Tuhan itu harus di gereja. Dan hatiku akan membara, spiritku akan dibangkitkan ketika aku ibadah di dalam gereja, hanya dalam gereja. Waduh, dengan corona ini membuktikan bahwa ritual itu rapuh ternyata. Ya. Dan liturgi tidak diperlukan lagi. Ya, dengan peristiwa ini kita bisa mengatakan liturgi tidak diperlukan lagi, tata cara ibadah tidak diperlukan lagi. Nanti mau firman ada persembahan, mau firman ada pujian sangkur, apalagi sangkur dari ini sekolah minggu lah, inilah, itu kan ritual, itu semua ritual. Tapi dengan kejadian seperti ini tidak diperlukan lagi itu ritual. Ya, yang masih diperlukan soundman, bagian syuting pemain musik, sudah. Dan itu pun juga tidak nampak di layar kaca. Ya. Jadi dengan kejadian ini, kehadiran corona ini, mata kita dibukakan. Ternyata liturgi itu bisa tidak diperlukan. Makanya kita jangan berkeras mempertahankan liturgi. Kita berkutat, bertarung untuk sebuah liturgi. Harus begini, harus begitu. Tidak ada. Coba kalau udah begini, ada nggak yang berantem soal liturgi? Kagak ada. Doa pembukaan juga kadang-kadang diborong oleh hamba Tuhan. Ya, kenyataannya memang gitu. Simbol-simbol rohani menjadi tidak begitu penting. Simbol-simbol rohani menjadi tidak begitu penting. Bangunan gereja yang megah. Di dalam gereja banyak ornamen-ornamen yang indah. Alat musik yang sangat mahal. Wah, dengan biola. Tidak penting. Coba pentingnya apa dengan peristiwa corona? Tidak penting. Ya, jadi mari kita merenungkan kehadiran corona bisa membuka mata kita untuk beberapa hal itu. Ya. Dan Tuhan tidak selalu hadir dalam keramaian seperti ibadah. Tidak selalu, maksud saya tidak hanya hadir dalam ibadah. Tidak, Dia Allah yang Maha Hadir. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita beribadah, kita datang ke gereja, tujuan utama kita akan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Mendengar suara Tuhan lewat mimbar yang disampaikan oleh hambanya. Itu yang paling penting. Ya. Ya. Dan dengan peristiwa corona yang terjadi saat ini, ada satu yang Tuhan mau sampaikan. Yang harus kita ingat, sesungguhnya Tuhan mau hadir dalam kesendirianmu, Tuhan mau hadir dalam kesendirian kita, dalam keheningan hati kita, pada mulut yang terkunci, di dalam ruangan yang terkunci. Terlebih Tuhan akan selalu hadir dalam setiap kesungguhanmu dalam mencari wajahnya. Itu yang mau pesan yang disampaikan Tuhan. Ya, saya ulangi. Tuhan sesungguhnya Tuhan mau hadir dalam kesendirian kita, dalam kesendirian kita, di dalam keheningan hati kita, pada mulut yang terkunci, diam. Dan dalam tiap kesungguhan kita mencari wajah Tuhan, Dia akan hadir. Justru itu yang lebih penting, yang harus kita pahami. Ya. Coba, akhirnya dengan kondisi seperti ini, ya, semua gereja mengadakan ibadah streaming atau rekaman, terserah, pokoknya online service. Yang dilihat hanya pembicara dan background, paling alat musik kalau ada, yang lainnya nggak dilihat. Jadi simbol-simbol rohani yang seringkali diagungkan sebagai kebesaran gereja itu tidak nampak sama sekali. Dan memang itu sesungguhnya tidak dipentingkan oleh Tuhan.
tidak dipentingkan. Boleh ada, tapi nggak ada juga nggak masalah. Ya. Jadi jangan kita bangga dengan sesuatu yang kelihatan secara jasmani. Oh, jangan bangga. Yang penting hadirat Tuhan itu yang kita tunggu. Apakah ibadah ini ditandai dengan hadirat Tuhan yang luar biasa atau tidak? Apakah kemuliaan Tuhan turun dalam ibadah sore hari ini atau tidak? Itu yang lebih penting. Ya. Jadi di dalam sendirian kita, dalam keheningan hati kita, dengan mulut yang terkunci, Tuhan mau hadir. Coba lihat, coba dibaca di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat 6, sorry. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Selama Ia berkenan. Jadi selama Ia berkenan artinya ada satu saat atau ada saat di mana Dia tidak berkenan ditemui. Ya, perhatikan. Jadi ada saat di mana Dia tidak bisa ditemui. Maka ayat ini katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan, Ia bersedia, Ia dapat kita temui. Carilah. Ada saatnya Dia tidak bisa kita temui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya. Jadi ini saatnya semua orang percaya untuk mencari wajah Tuhan dan diam di kaki Tuhan. Saatnya semua orang percaya mencari wajah Tuhan dan diam di kaki Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara selama ini menghabiskan waktu untuk pekerjaan, untuk hobi, untuk usaha, untuk keluarga, sehingga waktu untuk Tuhan menjadi sangat minim. Ya, seolah-olah saudara tidak memerlukan Tuhan. Seolah-olah saudara akan bisa berjalan dengan kekuatan saudara sendiri. Saya tidak perlu siapapun. Nah, dengan kejadian ini dibukakan mata kita. Tidak ada orang yang tidak mencari Tuhan. Dia pasti mohon perlindungan. Perlindungan untuk dirinya, untuk orang-orang yang dikasihinya. Perlindungan untuk pekerjaannya, untuk usahanya. Ya, supaya keadaan menjadi lebih normal. Ya. Karena ketika orang percaya mencari dan menemukan Tuhan, maka Tuhan akan berbicara dalam keheningan itu pada setiap kita. Dan kita akan mendengar suara yang sayup-sayup dari Tuhan. Roh Kudus akan mempertegas dan kita mulai mengerti kehendak Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, kita bisa menyenangkan Tuhan dengan jalan melakukan kehendaknya. Ya. Jadi ketika keadaan seperti ini, orang menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dulu sudah dekat, tapi menjadi lebih dekat. Dulu cuek, doa asal, membaca Alkitab asal. Tetapi dengan kondisi ini, dia lebih lagi. Nah, akhirnya ada orang yang mengatakan cara ini adalah cara yang kondusif. Memang dikondisikan oleh Tuhan supaya orang-orang percaya mencari wajahnya. Karena tanpa kondisi seperti ini, orang akan menjalani hidup ini dengan seenaknya. Yang punya duit banyak, dia akan menikmati keindahan dunia. Dia belanja dari satu mall ke mall. Dia akan bertamasya dari satu kota ke kota. Ya, dia akan pergi dari suatu negara ke negara. Enggak masalah. Enggak masalah bagi dia. Karena memang ditopang oleh keuangan yang kuat. Ya. Dengan kondisi seperti ini, coba work from home, kerja dari rumah. Yang biasanya pulang jam 7, jam 6, jam 2 suruh pulang. Ya. Nggak boleh, nggak ada dinas, nggak ada perjalanan dinas, nggak ada pegawai negeri, nggak ada perjalanan dinas. Semua di rumah. Kalau tidak penting jangan keluar rumah. Jadi keadaan yang memaksa semua orang untuk lebih dekat dengan orang-orang yang dikasihi. Ya,
Jadi mungkin Tuhan memang menginginkan hal ini terjadi. Coba mari kita berpikir secara positif. Pasti ada yang mengamini, iya ya. Dengan kondisi seperti ini saya jadi tahu kelakuan anak-anak saya. Karena saya seminggu, 2 minggu, 3 minggu di rumah. Saya pulang saja, jadi saya tahu betapa capeknya istri saya ngurus rumah. Karena suaminya nungguin dari pagi, dia nggak kerja. Ya. Jadi banyak realita-realita hidup yang disingkapkan oleh Tuhan lewat kejadian ini. Mulai senang baca Alkitab, bisa ngajarin anaknya belajar. Ya. Jadi mungkin Tuhan ingin saudara, Bapak Ibu saudara bercengkrama dengan orang-orang yang saudara kasihi. Mungkin selama ini saudara sebagai orang tua sangat sibuk, nggak ada waktu untuk istri anak. Bahkan Tuhan pun tidak saudara anggap penting. Tuhan pun tidak saudara anggap penting. Tapi dengan peristiwa ini kita dibukakan. Tuhan bukan penting, tapi sangat penting. Dia harus aku temui. Tapi sebenarnya orang-orang seperti ini tidak fair. Kenapa kamu mencari Tuhan ketika hidup tidak seperti biasanya? Nah, ini tidak fair sebetulnya. Tapi kadang-kadang Tuhan dengan penuh kesabaran masih ditemui juga. Ya, ya, kita bisa menyaksikan dengan lewat tayangan TV, media online, betapa batas antara hidup dan kematian sangat tipis. Batas antara hidup dan kematian sangat tipis. Begitu mudahnya orang mati, orang meninggal hanya dalam hitungan hari. Begitu mudahnya. Dan kita makin kengerian semakin mencekam, ketakutan semakin mencekam. Ya. Belum lagi keluarga yang ditinggal oleh orang yang dikasihi. Dia harus mengemas ya, jenazah suami atau istrinya dikemas sendiri. Ya, tidak ada kerabat keluarga besar yang berani mendampingi. Ini tragis. Ini tragis. Bahkan pemakamannya nyaris tanpa dihadiri oleh keluarga besar. Nah, mungkin inilah cara Tuhan untuk memurnikan pelayanan kita. Mungkin inilah cara Tuhan untuk memurnikan kekristenan kita. Karena selama ini kita menjalani hidup kekristenan tanpa spirit ilahi. Ya. Kalau boleh dikatakan kekristenan kita digugat. Ya. Jadi justru dalam momen seperti ini kita ditantang. Kita diberikan peluang untuk membuktikan doktrin, pengajaran yang selama ini kita yakini kebenaran itu harus dibuktikan lewat peristiwa ini. Buktikan kebenaran atau buktikan pengajaran yang selama ini saudara pahami, doktrin yang selama ini saudara yakini kebenarannya, buktikan lewat peristiwa ini. Terjemahkan dalam hidup nyata saudara. Ya, jangan hanya melalui kata-kata, tapi tindakan nyata apa yang bisa saudara tunjukkan. Ya. Jadi kejadian-kejadian itu banyak yang mau disingkapkan oleh Tuhan. Ya. Yang selama ini kita mengagung-agungkan pengajaran atau doktrin atau kebenaran, puasa ini, ya buktikan. Dengan peristiwa ini kamu harus bisa membuktikan, menerjemahkan dalam hidup kamu sehari-hari lewat tindakan dan keputusan-keputusanmu. Kita semua diberikan kesempatan untuk berkorban, untuk berbuat baik. Pintu terbuka lebar buat kita untuk melakukan yang terbaik. Ya. Tapi apakah kita tergerak untuk melakukan itu atau kita dikunci oleh kecemasan yang amat kuat yang ada di dalam diri kita? Udah. Saudara dikunci dalam ketakutan dan kecemasan yang begitu kuat sehingga saudara tidak bisa memikirkan apa-apa, saudara tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Atau saudara yakin dan percaya bahwa semua ini ada di dalam kontrol tangan Tuhan. Saya harus percaya dan saya harus mampu berbuat baik dalam kondisi seperti ini untuk membuktikan apa yang selama ini saya pahami.
Jadi kita diberikan kesempatan lewat kejadian ini untuk berkorban, untuk membantu sesama, untuk menolong sesama. Tapi masalahnya kita mau nggak melakukan itu, atau kita mau duduk berpaku berdoa terus dalam dicekam ketakutan, sehingga kita akhirnya nggak melakukan apapun, tidak melakukan apapun. Dan pada saat seperti ini, sepertinya suara Tuhan akan kita dengar. Akhirnya, ya, mungkin Tuhan kalau boleh berbicara, akhirnya hanya aku yang kamu perlukan. Iya, coba kalau udah peristiwa seperti ini yang tidak jelas ujungnya kapan akan berakhir, kapan benar-benar kembali dalam kondisi yang sangat normal, kita tidak tahu. Ya, untuk sebagian orang disuruh kerja dari rumah seminggu bisa, tapi lebih dari seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu sudah menyiksa, itu tersiksa, sangat tersiksa. Orang yang biasa setiap malam minggu, setiap minggu pagi jalan-jalan ke mall, makan di luar, dengan kondisi ini tersiksa mereka. Tersiksa. Dia tidak bisa melakukan apapun. Nah, bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang mengerti kebenaran firman Tuhan, yang memang sudah membangun intimasi dengan Tuhan, dengan kejadian ini kita tidak begitu kaget. Ya memang kaget, tapi nggak begitu takut sekali atau cemas sekali. Kita masih bisa mengontrol diri kita. Ya. Maka yang saya katakan, sepertinya Tuhan akan berbicara. Akhirnya hanya aku yang kamu perlukan. Ini mungkin kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan pada setiap orang. Akhirnya hanya aku yang kamu perlukan. Selama ini kamu menomor 2-kan, menomor 3-kan aku. Tapi dengan peristiwa ini yang tidak ada pilihan kecuali kamu mencari aku. Ya begitu. Ya. Jadi betapa semua yang kita miliki bisa menjadi tidak bernilai. Kita punya uang sebanyak apapun, kita nggak bisa jalan-jalan. Kita nggak bisa merayakan pesta pernikahan. Kita tidak bisa merayakan pesta ulang tahun anak kita yang mungkin dirancang jauh-jauh hari. Ya, bisa sih orang memaksakan melangsungkan pernikahan, tetapi akhirnya ditegur juga sama atasan, dapat sanksi juga. Ada orang yang melakukan memaksa. Bahkan 3 minggu yang lalu belum gawat seperti ini. Saya dengar ada orang yang memaksakan resepsi pernikahan. Dihadiri tahu nggak? Tidak lebih dari 50 orang. Ngenes tidak? Memaksakan diadakan resepsi pernikahan yang dirancang jauh-jauh hari. Tapi karena kondisi seperti ini dan semuanya sudah, semua dari catering, tempat, semuanya, pelaminan, foto, semua sudah siap, dipaksa di jalanan. Tamu yang hadir tidak lebih dari 50 orang. Coba. Ya. Jadi semua yang kita persiapkan yang nilainya menjadi tidak bernilai. Ya. Mestinya, idealnya kita memerlukan Tuhan itu setiap waktu. Idealnya itu kita memerlukan Tuhan setiap waktu. Tidak harus menunggu kejadian seperti saat ini. Seperti saat ini. Wah, ketika orang ramai-ramai berdoa puasa. Mestinya setiap hari kita memerlukan Tuhan. Mestinya setiap hari kita akan mencari Tuhan. Yang kedua, yang berikutnya, dengan seringnya kita menyaksikan dalam tayangan media online, ya, di TV atau di YouTube atau di apapun, menyaksikan tayangan yang mengerikan. Banyak orang akhirnya memperkarakan kehidupan setelah kematian. Ya, jadi orang yang dulu cuek, jadi akhirnya memikir, gila ya, kalau apalagi di Italia, bangkai-bangkai diperlakukan seperti bukan bangkai manusia. Waduh. Dan kita berpikir, begitu mudahnya orang mati. Cara begitu mudahnya orang diakhiri hidupnya. Tipis batas antara kematian, ya, antara hidup dan kematian begitu tipis. Dan akhirnya beberapa orang
mulai memperkarakan kehidupan setelah kematian karena dia menyaksikan banyaknya korban yang berjatuhan. Ya. Mereka yang selama ini dengan bebas dan mudah bisa menikmati keindahan dunia. Jadi mereka yang selama ini bisa menikmati keindahan dunia dengan enaknya, dengan kekayaan yang dimiliki. Mereka bisa menggelar hidup dengan senyaman-nyamannya, bagaikan pesta. Tapi dengan kejadian ini kita bisa katakan bahwa pesta itu akan berakhir. Pesta itu akan berakhir. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memahami fenomena ini. Di mata Tuhan, fenomena ini justru menjadi kondusif untuk memurnikan kekristenan kita. Banyak orang disadarkan, banyak orang jadi disadarkan, mencari Tuhan itu penting. Aspek lain yang juga tidak kalah penting, ya, kita diajar untuk hidup sehat, bersih, hidup secara bersih, cuci tangan, ganti baju, otomatis sekarang pakai masker, ya. Ya, akhirnya kita diajari hidup bersih. Nah, sebetulnya kita kan tidak usah menunggu peristiwa yang membawa jatuh korban banyak. Kita mau hidup bersih ya dibiasakan. Ya, kayak Jepang ini, dia tidak begitu kena dampak dengan corona karena memang dia memiliki budaya yang sangat bersih. Di Jepang tidak ada orang salaman cipika-cipiki nggak ada. Jepang hanya membungkuk saja. Membungkuk. Anak-anak sebelum dikenalkan huruf, anak-anak playgroup sebelum dia dikenalkan huruf, dia sudah dikenalkan dengan kebersihan. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan. Ya. Kemana-mana mereka pakai masker. Orang-orang yang bertugas, yang tugasnya berhubungan dengan banyak orang, security, resepsionis, teller yang hubungan dengan itu pakai masker senantiasa. Dan mereka kebiasaan kemana-mana bawa apa? Hand hygiene, cuci, ya, mencuci tangan, hand sanitizer, ya. Nah, ini, ya. Jadi dengan kebenaran-kebenaran ini saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap pesan penting yang disampaikan Tuhan. Pesan penting yang disampaikan Tuhan. Tetapi saya hanya mengingatkan, Bapak Ibu Saudara harus menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab. Jaga kebersihan, pakai masker, cuci tangan. Pokoknya apa yang diinstruksikan, ada 5 langkah, ya, apa yang dianjurkan pemerintah itu kita kerjakan. Jangan karena kita merasa memiliki iman yang lebih hebat, nggak mau pakai masker, nggak cuci tangan, ya lewat, ya habis kita. Ya, iman itu bukan di situ penerapannya, itu salah. Ya, itu bukan iman, itu orang bebal. Ya, jadi tahapan-tahapan yang memang sudah ditentukan oleh para ahli untuk menghindari corona itu harus kita lakukan dengan ketat. Kita ajarkan pada anak-anak kita dan itu dibiasakan sampai nanti virus corona berhenti, tapi tetap kita kebiasaan hidup sehat. Virus corona berhenti, tetap kita mencari Tuhan. Itu, ya. Jadi memang fenomena ini memberikan pesan. Ya, kematian bisa menjemput siapa saja setiap saat. Kematian bisa menjemput siapa saja setiap saat. Tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit dulu. Orang muda bisa, orang sehat bisa. Ya, maka kita harus mempersiapkan hari kematian kita. Ya, bukan karena kita frustasi, bukan. Dengan begini, dengan saya sampaikan hal ini, Bapak Ibu Saudara akan menjalani hidup lebih hati-hati. Tapi yang paling penting, percayakan semuanya pada Tuhan, karena Dia pasti akan menjaga dan melindungi orang-orang kudusnya, orang-orang salehnya yang hidupnya berkenan. Ingat, orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang-orang yang pantas dilindungi akan dilindungi Tuhan. Saudara tidak
Tidak perlu berteriak-teriak, Tuhan lindungi aku, Tuhan jagai aku. Tidak usah. Kalau saudara memang menggelar hidup seperti orang yang takut akan Tuhan, menggelar hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, menghormati Tuhan, saudara adalah orang-orang yang pantas dilindungi. Ya, kalau Tuhan, ya, kalau saudara bisa menyenangkan Tuhan, saudara bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya saudara yang dilindungi, tapi orang-orang yang saudara kasihi itu pasti juga akan dilindungi dan dijagai Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang kudusnya yang hidup takut akan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit. Kita angkat pujian, Tuhan Engkau pembelaku. Sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Tuhan Engkau pembelaku, Engkau pembelaku. Di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui
besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengajar kami lewat kebenaran-kebenaran ini. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus terus mencari wajah-Mu Tuhan, kapanpun dan dimanapun. Dan kami tidak boleh ketergantungan pada sesuatu yang jasmani, bangunan fisik apapun itu, kami tidak boleh tergantung dengan itu. Tapi biarlah Tuhan, hadirat-Mu saja yang menjadi kerinduan kami. Engkau hadir dan melawati setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, umat-Mu, jemaat Aletheia, dan orang-orang yang mendengar pemberitaan kebenaran sore hari ini. Roh Kudus, Engkau terus menguatkan kami. Roh Kudus, Engkau terus meneguhkan kami biar kami tidak goyah. Apapun yang terjadi, kami sangat yakin dan percaya kami memiliki Allah yang mengasihi kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati keluarga besar Aletheia. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat rohani Engkau limpahkan dalam hidup kami semuanya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.